Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masar Laun Azahra dari kelas Akuntansi 6B Universitas Pancasakti Tegal. Yang terhormat, Ibu Eva Anggra Yunita selaku dosen pengampu Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal, dan teman-teman yang mungkin menonton video ini. Kali ini saya akan menjelaskan kasus whistleblowing pada perusahaan Boeing atau The Boeing Company. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu whistleblowing. Whistle sendiri itu berarti peluit, dan blowing itu berarti meniup. Jadi, dapat diartikan whistleblowing itu adalah meniup peluit. Akan tetapi, dalam konteks etika, seperti yang diterangkan oleh Sonny Kraft tahun 1998, bahwa whistleblowing ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan atau melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Nah, whistleblowing ini terdiri dari dua jenis, yaitu internal whistleblowing dan external whistleblowing. Internal whistleblowing ini merupakan tindakan pembocoran yang dilakukan kepada orang atau pejabat di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan external whistleblowing ini merupakan tindakan pembocoran atau pelaporan yang dilakukan kepada masyarakat atau pihak di luar perusahaan. Baik, selanjutnya adalah profil perusahaan dari Boeing. Nah, perusahaan Boeing ini merupakan salah satu produsen pesawat terbesar di dunia yang memproduksi berbagai pesawat, seperti komersial, militer, dan teknologi luar angkasa. Perusahaan Boeing ini merupakan perusahaan dirgantara asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1916 oleh William E. Boeing. Salah satu produk terkenal dari perusahaan Boeing ini adalah pesawat komersial seri 737. Selanjutnya adalah penjelasan kasus dari whistleblowing pada The Boeing Company. Nah, kasus ini ramai dibicarakan pada tahun 2024 ketika John Barnett yang merupakan mantan manajer quality control pada Boeing dan Joshua Dean yang merupakan quality auditor pada perusahaan pemasok utama Boeing, yaitu Spirit AeroSystems, yang melaporkan dan mengungkap berbagai masalah dalam produksi pesawat Boeing. John Barnett itu melaporkan adanya dugaan cacat pada produksi dan pengawasan keselamatan pesawat yang lemah pada perusahaan Boeing. Sedangkan Joshua Dean mengajukan pengaduan ke FAA atau Federation Aviation Administration terkait dengan pelanggaran kotor dan kualitas pada produksi Boeing 737 MAX. Beberapa masalah yang diungkap yaitu meliputi pemasangan komponen yang tidak sesuai dengan standar dan kualitas kontrol yang lemah, serta dugaan perusahaan Boeing yang lebih berfokuskan terhadap target produksi daripada keselamatan. Nah, kasus ini semakin menjadi highlight ketika terjadi insiden pada Alaska Airlines tahun 2024. Ketika panel pintu pesawat Boeing 737 MAX yang terlepas saat penerbangan berlangsung sehingga menyebabkan beberapa orang atau penumpang itu mengalami luka-luka sehingga harus melakukan pendaratan darurat. Kasus ini juga semakin menjadi perhatian atau sorotan ketika John Barnett dan Joshua Dean selaku whistleblower dalam kasus ini yang meninggal dunia. John Barnett ditemukan meninggal saat sedang menjalani proses hukum terkait kesaksiannya terhadap kasus The Boeing Company. Sedangkan Joshua Dean meninggal akibat menderita pneumonia dan infeksi serius setelah sempat dirawat di rumah sakit.
Nah, selanjutnya adalah penyelesaian dari kasus whistleblowing The Boeing Company ini, yaitu perusahaan Boeing itu diperiksa oleh Federal Aviation Administration atau FAA yang merupakan regulator penerbangan di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya, perusahaan juga diminta untuk memperbaiki kualitas kontrol serta sistem keselamatan produksi pesawatnya. Selanjutnya, pemerintah Amerika Serikat juga memperketat pengawasannya terhadap perusahaan Boeing ini. Baik, sekian penjelasan dari saya atas kasus whistleblowing pada The Boeing Company. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.